Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ahli kitab, mengapa kalian berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan kecuali setelah dia, Ibrahim. Apakah kalian tidak mengerti? Begitulah kalian. Kalian berbantah-bantah tentang apa yang kalian ketahui. Tetapi mengapa kalian berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kalian ketahui? Allah mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, melainkan dia adalah seorang yang hanif, lagi berserah diri atau Muslim. Dia bukan pula termasuk golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya. Nabi ini Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 65 sampai 68. Memphis yang besar dan subur. Kota Memphis adalah singgasana agung dan lumbung kudus. Ia menjadi kudus sejak Osiris, dewa kehijauan dan kesuburan, tenggelam di dalam banjirnya. Memphis adalah tuan putri setiap kehidupan dan figur sumber kehidupan Mesir. Memphis memasukkan kebahagiaan ke hati para dewa di ruang Tah Agung, dewa dari para dewa. Memphis selalu bersinar dengan keanggunan dan kebahagiaan. Kesedihan menguasainya. Wajahnya terukir dengan kemuraman, dan hatinya disinggahi kesedihan yang berat. Ain Syams benar-benar telah jatuh di tangan Hyksos. Para uskupnya telah diusir dari kuil-kuil mereka. Peribadatan kepada Ra, dewa matahari, telah terhalang, dan masyarakat diperintahkan untuk menyembah Set, dewa kejahatan. Ain Syams jatuh di tangan para penyerang, dan kota suci telah kotor, sehingga setelah hari ini ia tidak akan menjadi tempat kelahiran setiap dewa. Masyarakat menabur benih biji-bijian, memanen hasil bumi, dan menggiring hewan ternak dalam keadaan linglung. Mata mereka berisi kegelisahan, dan dada mereka memuat kesempitan. Lambung mereka hampir meletus karena amarah. Para musuh negeri bermalam di kejauhan, beberapa farsakh. Dengan satu kali serangan, Memphis yang agung jatuh di tangan para penyerang yang berhati keras, menerkam kerajaan dan menguasainya. Karena kelemahan telah menjalar di dalam istana-istana para Fir'aun, di toko-toko para pedagang, pabrik-pabrik tembaga, lokasi-lokasi produksi tembikar, pasar-pasar, rumah-rumah, dan istana-istana. Perbincangan terjadi seputar bahaya yang menunggu Memphis, yang akan menguasai dari utara Ain Syams, karena musuh bersiap-siap untuk menyerang jantung kota, singgasana agung. Di Memphis, para tentara bergegas ke setiap lokasi perbatasan utara, ke benteng Gedung Putih. Pemimpin Memphis menyelidiki dengan teliti di antara para tentaranya, memberi mereka motivasi terbaik, dan mengajak mereka untuk mati-matian
membela kehormatan mereka, kehormatan tanah mereka, dan kehormatan dewa mereka, Tah Agung. Kuil-kuil Tah, Sang Maha Pencipta Agung, pencipta dunia, penuh dengan para uskup yang membakar kemenyan dan melantunkan, sesungguhnya api disiapkan dan api menyinari. Sesungguhnya kemenyan ditempatkan di atas api dan kemenyan menyinari. Wahai kemenyan, harum semerbakmu akan mendatangi para dewa. Wahai kemenyan, harum semerbak para dewa akan mendatangimu. Sesungguhnya kami bersama kalian, wahai para dewa. Kalian bersama kami, wahai para dewa. Sesungguhnya kami mencintai kalian, wahai para dewa. Maka cintailah kami, wahai para dewa. Doa-doa itu panas dan harapan kemenangan merayu hati para uskup Memphis. Jika Hyksos telah menguasai Ain Syams dengan pertolongan dewa Set, maka mereka mengharapkan kemenangan dengan dukungan Ptah yang menciptakan seluruh para dewa. Dukungan Horus yang membalas dendam ayahnya dan membuat Set merasakan hinanya kekalahan. Di dekat kuil ada rumah besar, istana pemimpin Memphis, terbuat dari bata yang dikeringkan di udara. Pintunya besar, dihiasi dengan lukisan Firaun yang warnanya gemerlap. Di belakang pintu ada halaman yang di kedua sisinya ada patung-patung Sphinx. Pilar-pilar papirus menghiasinya. Para pelayan membersihkan tanah, halaman, dan berbicara tentang pemimpin istana yang berangkat untuk membela Memphis. Di kebun istana ada mahligai yang dihiasi dengan mahkota bunga. Di depannya ada danau besar. Ikan-ikan berenang di dalamnya dan di dalam airnya ada bunga lotus yang tumbuh. Di pinggir-pinggir danau ditanam tumbuh-tumbuhan yang berbeda jenis. Kupu-kupu senang berterbangan di udara dan berpindah dari satu bunga ke bunga yang lain. Ketenangan meliputi tempat dan semesta yang menyinari keindahan. Meskipun Tuan Putri, dua negeri yang mempunyai keagungan, keutamaan, dan keindahan, duduk di mahligai dengan muka masam yang hampir sobek karena marah. Di depannya, dayangnya duduk menatapnya dengan kasih dan sedih. Putri Hajar adalah seorang perempuan muda yang cantik dan berambut pirang. Kedua matanya hitam, luas, dan mengembuskan pesona. Dia memakai baju putih sederhana tanpa lekukan, tanpa perhiasan, dan tanpa ukiran yang menempel ke tubuhnya. Turun dari bawah dua payudara hingga ke dua pergelangan kaki. Dua pengawal membawanya berjalan pelan-pelan dan bunga-bunga tersebar menghias di atas kedua payudara agar menutupi mereka berdua dari pandangan. Putri Hajar berdiri dan berkata dengan marah, "Seandainya aku tahu di mana dewa, maka aku akan menyajikan kurban kepadanya." Dayangnya segera berkata dengan ketakutan, "Wahai Tuan Putri, sesungguhnya para dewa berada di kuil-kuilnya menjaga kita. Apakah mereka tidur? Apakah mereka melupakan kita? Itu tidak apa-apa. Wahai Tuan Putri, tenanglah. Sesungguhnya Tah Agung tidak akan meninggalkan kita, dan dia akan membantu kita untuk mengalahkan para musuh kita."
Hajar melihat dayangnya dengan pandangan gelisah, penuh keraguan dan berkata, "Bukankah Ptah adalah dewa bumi?" "Iya, wahai Tuan Putri." "Jadi kenapa dia mengizinkan para penyerang menginjakan kaki mereka? Kenapa Hyksos menerima untuk dikotori wajahnya?" Wajah Dayang tampak terkejut dan berkata, sambil memalingkan muka karena takut, "Wahai Tuan Putri, sesungguhnya Ptah Agung tidak menyiksa orang-orang yang melampaui batas, karena dia mencintai kedamaian. Apakah dia menerima aib ini? Apakah dia menerima hati dan lisan para dewa? Dalam alam semesta, siapa yang memerintahkan apapun yang dia kehendaki untuk mengusir dari kuil agar Set disembah di sana? Semoga manusia punah sehingga tiada kehamilan dan tiada kelahiran. Semoga langit menutupi bumi sebelum kehinaan ini menimpa kita." Siang malam Hajar gelisah dan kedua matanya menyimpan amarah. Kemudian dia menoleh kepada dayangnya dan berkata, "Jika Hyksos mengalahkan kita, maka aku pasti akan kafir kepada Ptah dan seluruh para dewa. Wahai Tuan Putri, jika para dewa meninggalkan kita, maka itu disebabkan oleh perbuatan tangan kita. Orang yang dahulu tidak mempunyai seekor kerbau, sekarang dia mempunyai sekumpulan kerbau. Orang yang dahulu tidak mempunyai hasil produksi, sekarang dia menjadi pemilik pabrik-pabrik gandum. Kebahagiaan benar-benar telah mati, dan kita tidak lagi bisa merasakannya. Di bumi, yang tersisa hanyalah rintihan yang bercampur penyesalan." Hajar berkata dengan putus asa, "Diamlah wahai hatiku, kritiklah bumi, tempat engkau tumbuh. Apakah para dewa di atas singgasana agung menuliskan kemusnahan? Mengalirlah wahai air mata, menangislah wahai tuanku, kekasihku dan pimpinanku, seperti Isis menangisi kekasihnya Osiris." Dayang berkata lirih, "Wahai Tuan Putri, sekarang air matamu, tuanku, di sana, di benteng gedung putih mendekati ufuk alam semesta. Hatiku berbicara kepadaku bahwa aku tidak akan melihatnya. Ia berada di dalam penjagaan para dewa, dan mereka akan menolongnya. Keadilan akan kembali ke tempatnya dan kezaliman akan lenyap dari bumi. Selamat bagi orang yang melihat hari itu." Kedua mata Hajar melihat kuburan besar yang dibangun oleh raja agar menjadi tempat istirahatnya. Kegelisahannya bangkit dan ketakutannya kembali. Lalu ia berkata, "Jika tuanku terbunuh, maka aku akan bunuh diri." Dayang berkata sedih, "Wahai Tuan Putri, kasihanilah dirimu, karena tuanku berada di dalam penjagaan para kakeknya." Lalu Hajar kembali berkata terus-menerus, "Aku akan bunuh diri. Wahai Tuan Putri, engkau masih muda dan tidak boleh menghabisi kecantikan ini dengan tanganmu. Aku akan bunuh diri jika para dewa meninggalkan kita. Wahai Tuan Putri, tenanglah, karena para dewa kita tidak akan meninggalkan kita." Hajar lari dan berbisik, seakan-akan dia berkata kepada dirinya sendiri, "Sesungguhnya ada kesembuhan untuk diriku di dalam kematian. Itu bagaikan aroma kemenyan mir, atau seperti duduk di bawah kayar pada saat angin kencang. Itu bagaikan aroma bunga iris, bagaikan aliran air segar, bagaikan seseorang yang kembali,
setelah perjalanan yang melelahkan. Itu bagaikan langit yang cerah setelah mendung awan. Kerinduanku kepadanya seperti kerinduan seorang manusia kepada rumahnya setelah bertahun-tahun berada di dalam penjara. Menurutmu, apakah aku akan bertemu dengan Ra benar-benar di dalam perahunya ketika aku berangkat ke sana? Inilah awal cerita Siti Hajar yang kerajaan ayahnya, kerajaan Fir'aun, diserang oleh orang-orang Hiksos. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke video lainnya. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih.